Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Seperti biasa, Dapur Mama Yu mau berbagi resep ide jualan yang ada di bakulan aku. Dan dari kemarin itu banyak banget yang request supaya aku open order untuk sosis Solo, karena ini rasanya enak banget. Customer aku banyak yang ketagihan. Pokoknya ini cara bikinnya gampang banget, dan kali ini akan aku bagikan resep dengan 1/4 kg tepung. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan 2,5 kg dada ayam. Ini sudah saya rebus kurang lebih selama 20 menit ya. Dan cara merebusnya itu cukup direbus aja, nggak perlu dibumbuin apa-apa ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini saya akan suwir-suwir, dan supaya lebih cepat saya menyuirnya itu pakai mixer seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian suka pakai chopper juga boleh banget, atau mau disuir-suir manual juga boleh. Pokoknya disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Tapi di sini saya lebih suka pakai mixer seperti ini ya. Dan kita tunggu sampai halus suwir seperti ini. Nah, gampang banget ya. Kalau masih ada yang terlihat masih besar-besar, bisa disuir manual. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu untuk ayam suwirnya. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 50 siung bawang merah, kurang lebih sekitar 400 gram. Ini sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Kemudian 40 siung bawang putih atau setara dengan 170 gram, 25 butir kemiri atau sekitar 80 gram, dan semua bumbu ini akan saya haluskan pakai blender atau pakai chopper ya. Selanjutnya di sini saya sudah memanaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu halus. Nah, ini sudah saya haluskan pakai blender ya teman-teman. Kemudian kalau sudah panas, bisa kita masukkan seperti ini. Dan sambil kita aduk-aduk, kita tumis sampai harum dan warnanya kecoklatan. Tambahkan juga 10 batang serai yang sudah kita geprek. Kemudian 10 lembar daun salam. Semuanya sudah saya cuci ya. Kemudian tambahkan juga 10 lembar daun jeruk. Jangan lupa sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut aduk-aduk sampai tercampur rata, lanjut tumis sampai harum. Selanjutnya kita tambahkan juga 5 sendok teh ketumbar bubuk atau setara dengan 1 sachet ketumbar bubuk yang sasetan itu ya teman-teman, kemasan 1000-an. Kemudian tambahkan juga 2,5 sendok teh lada bubuk atau setara dengan 2 sachet ladaku ya. Saya pakai merek ladaku atau bisa juga pakai merek yang lainnya. Nah, seperti ini sudah warnanya berubah ya atau kecoklatan, dan ini juga udah harum banget. Selanjutnya langsung aja kita masukkan ayam suwir yang sudah kita siapkan di awal tadi. Dan lanjut kita aduk-aduk supaya bumbunya semua tercampur rata. Dan kalau sudah seperti ini bisa kecilkan api kompornya supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan 2,5 liter santan atau setara dengan 2500 ml santan. Di sini saya pakai 5 bungkus santan instan 65 ml yang ditambah dengan air, atau kalian juga bisa pakai 1 butir kelapa ya, diperas atau diparut manual. Dan selanjutnya kita pindahkan api kompornya ke sedang. Tadi kan kita kecilkan, kemudian kita pindah ke sedang. Kemudian tambahkan 5 sendok teh gula pasir, 5 sendok teh garam. Kemudian lanjut kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, dan kita tunggu masak sampai meresap. Untuk santannya ya, sampai meresap dan menyusut seperti ini. Nah, seperti ini sudah mateng ya teman-teman. Ini untuk isiannya udah mateng. Ini sudah siap untuk kita angkat, kita pindahkan ke wadah yang lain. Dan jangan lupa untuk serai, salam, dan daun jeruknya ini bisa kita sisihkan ya, atau kita buang. Nah, yang bagian ininya kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu untuk isiannya. Dan lanjut kita buat kulit untuk sosis solonya. Saya sudah menyiapkan 1/4 kg tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang. Selanjutnya tambahkan juga 75 gram tepung tapioka.
Langkah selanjutnya kita tambahkan 2,5 sendok teh garam, 2,5 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya pakai Royco ayam. Dan selanjutnya semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan untuk yang pertama ini saya aduk-aduk pakai whisker ya. Dan langkah selanjutnya kalau sudah tercampur rata kita tambahkan 5 butir telur. Pastikan telurnya ini masih fresh ya, atau telur yang baru supaya rasanya benar-benar enak. Selanjutnya kita tambahkan 2,5 liter air atau setara dengan 2.500 ml ya. Dan airnya ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Ini kita masukkan secara bertahap supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya, atau lebih mudah tercampur rata. Jadi harus benar-benar kita masukkan secara bertahap seperti ini. Dan karena wadahnya tadi agak kekecilan, susah untuk diaduk-aduk ya teman-teman. Jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar dan lakukan sampai selesai. Selanjutnya supaya lebih tercampur rata, lanjut saya aduk menggunakan mixer. Nah, ini lebih mudah ya kalau kita membuat adonan versi banyak. Ini mudah banget kalau kita aduk pakai mixer seperti ini. Karena ini tuh lebih mudah, nggak ada yang menggumpal untuk bahan-bahannya. Sambil terus dimasukkan airnya sampai selesai secara bertahap. Nah, kira-kira seperti ini ya, ini sudah cukup tercampur rata. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan 10 sendok makan minyak goreng. Dan lanjut saya aduk kembali menggunakan mixer. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal dan sampai adonannya ini halus dan licin. Seperti ini ya, kira-kira adonannya sudah halus dan licin. Ini sudah cukup. Matikan mixer dan sisihkan mixernya. Nah, kita lihat, ini adonannya sudah halus dan licin seperti ini ya. Ini sudah siap untuk kita cetak. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan teflon. Saya pakai teflon kualik ya teman-teman. Ini diameter 20 cm. Dan sudah saya siapkan juga adonannya dan piring untuk tempatnya nanti. Dan adonannya ini saya ambil sedikit ya, saya taruh di loyangnya. Ini sudah satu paket dengan teflon kualiknya. Yang mau samaan nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Ini lebih mudah ya pakai teflon kualik ini. Jadi kerjaan kita itu lebih cepat. Pokoknya ini lebih satset ya kalau pakai ini, aku suka banget. Dan ini juga anti lengket, nggak perlu dioles minyak atau yang lainnya. Pokoknya ini recommended banget. Kalau sudah dipanaskan dengan api sedang, cenderung kecil ya. Kemudian kita celupkan ke adonannya. Kalau masih ada yang bolong bisa kita tambal dengan kuas seperti ini. Nah, kita tunggu sampai mengering dan bagian tepi-tepinya itu agak mengelupas. Karena itu tandanya udah mateng. Selanjutnya sambil kita tunggu adonannya itu mateng, kita sambil aduk-aduk ya untuk adonannya, karena biasanya bagian bawahnya itu rawan mengendap. Nah, seperti ini bagian tepinya udah mengelupas ya teman-teman. Ini artinya udah mateng. Nah, gampang banget, ini tuh nggak lengket sama sekali. Ini recommended banget. Nah, ini juga nggak gampang sobek ya untuk kulitnya. Dan pokoknya ini tuh cantik banget ya teman-teman. Nah, gampang ya. Pokoknya lakukan terus sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Dan pastikan sudah benar-benar panas ya, supaya adonannya itu menempel. Karena biasanya kalau belum terlalu panas itu adonannya itu bakalan susah menempel. Nah, untuk caranya gampang banget ya, udah cukup saya contohkan satu kali aja. Seperti ini, pokoknya lakukan terus sampai selesai, sampai semua adonannya habis.
Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini sebagian udah selesai saya cetak. Ini tuh kulitnya itu cantik banget, anti sobek ya teman-teman, gak mudah sobek. Bener-bener cantik banget ya, karena resep ini andalan banget untuk jualan aku. Dan ini beberapa udah aku selesai cetak, dan sebagian lagi masih aku cetak ya teman-teman. Jadi ini aku tuh dalam satu waktu nyetak kulitnya sambil ngegulung, ntar sambil ngegoreng ya teman-teman. Jadi karena ini tuh pesanan lumayan agak banyak, jadi harus gercep ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita taruh untuk isiannya secukupnya, kurang lebih sekitar 1 sendok makan, atau disesuaikan dengan kebutuhan atau harga jual ya. Dan setelah kita lipat, kemudian bagian ujungnya kita beri sedikit adonan supaya lebih mudah merekat ya. Lanjut kita gulung. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Dan saya contohkan satu kali lagi. Beri sekitar 1 sendok makan isian, atau disesuaikan dengan selera masing-masing atau kebutuhan masing-masing. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya lipat bagian bawahnya, kemudian bagian samping-sampingnya seperti ini. Dan sebelum kita gulung untuk bagian atasnya, jangan lupa kita beri sedikit adonan supaya lebih mudah merekat atau tidak mudah lepas ya. Nah, kita gulung, hasilnya seperti ini, cantik banget. Lakukan sampai selesai. Dan langkah selanjutnya di sini saya akan goreng untuk sosis solonya. Kemudian kita siapkan sekitar 8 butir telur ya untuk bagian balurannya. Tapi di sini saya kocok lepas sekitar 4 butir dulu. Jadi sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak. Jadi bisa menyesuaikan nanti, kurang atau tidak bisa ditambah nanti gampang ya. Kocok lepas, kemudian kita ambil untuk sosis solo yang sudah kita gulung tadi, dan lanjut kita celupkan ke telur yang sudah kita kocok lepas. Dan di sini saya pakai bantuan 2 garpu ya, seperti ini supaya lebih mudah. Kemudian kalau minyaknya sudah panas, lanjut kita masukkan untuk sosis solo yang sudah kita balurkan atau kita celupkan ke telur yang sudah kita siapkan tadi. Lakukan sampai selesai ya. Kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan atau sampai benar-benar matang. Dan boleh sambil kita bolak-balik ya, tapi jangan terlalu sering. Pokoknya kita bolak-balik aja gitu secukupnya sampai warnanya itu kecoklatan atau sampai matang, supaya matangnya itu merata. Nah, kira-kira seperti ini sudah kecoklatan ya. Ini tandanya udah matang. Kemudian bisa kita angkat dari penggorengan, kemudian bisa kita tiriskan. Yang mau samaan juga dengan peniris yang saya pakai itu, nanti link pembeliannya juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu cantik banget ya. Nah, ini dia hasilnya. Sudah selesai saya goreng semua dan sudah saya kemas pakai plastik OPP. Plastiknya berukuran 8x18 cm. Dan mohon maaf ini saya nggak contohkan ya, karena tadi tuh buru-buru banget, karena pesanannya untuk pagi menjelang siang ya teman-teman. Jadi saya lumayan buru-buru, tapi nggak apa-apa karena ini tuh caranya gampang banget ya, membungkus plastik OPP seperti ini. Karena ini orderannya itu macam-macam, ada yang order 50.000, 20.000, 15.000, dan juga yang 10.000 karena namanya open PO ya. Jadi saya nggak ngebatasin harus beli berapa. Jadi pokoknya disesuaikan dengan selera customer aku atau kebutuhan customer aku. Jadi pokoknya berapapun saya terima untuk orderannya kalau ada barangannya seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.